Film ini dimulai dengan memperkenalkan Andre yang sedang bersantai di sofa di sebuah pesta bujang. Dia memperhatikan gadis populer bernama Ramona yang sedang berdansa, dan mulai bertanya-tanya tentang bagaimana cara mendekatinya. Teman yang bernama Silvio menyemangati Andre dan memberikan dia pisah untuk berbicara dengan Ramona. Andre akhirnya mendatangi Ramona, berdansa sejenak sebelum kemudian meminta untuk pergi ke kamar mandi. Namun saat masuk ke toilet, ia dikejutkan oleh pemandangan yang sangat tidak mengenakan. Pemandangan itu membuatnya hilang gairah untuk buang air kecil. Ketika dia kembali, Andre menemukan Ramona yang menunggunya di pintu. Tetapi momen tiba-tiba dirusak oleh anak-anak lainnya saat mereka berteriak jika Andre meninggalkan jejak yang sangat menjijikan di toilet. Itu merupakan pengalaman berkencan pertama Andre yang sangat buruk. Setelah beberapa hari, pesta lain kembali diadakan. Andre, Sylvie, dan Allen kembali duduk di sofa. Mereka menyemangati dan mendorong Andre untuk mencoba peruntungannya lagi. Dengan dukungan temannya, Andre memberanikan diri berdansa di depan Ramona. Sedangkan Ramona, dia mengobrol dengan teman-temannya dan mengaku belum pernah berkencan dengan seorang perjaka. Kemudian, dia memperhatikan Andre dan mulai bergabung dengannya. Ramona kemudian membawanya ke kamar, mendorongnya ke tempat tidur dan mulai menanggalkan pakaiannya sambil duduk di atas. Dalam momen tegang ini, Andre mulai membuka hatinya, mengungkapkan perasaan dan rasa cintanya terhadap Ramona, serta menginginkan untuk menjalin hubungan yang tulus bukan hanya cinta satu malam. Ia menegaskan jika dia menunjuk tinggi kejujuran dan ketulusan dalam setiap hubungan. Namun kejujuran Andre tersebut malah membuat Ramona risih. Ia menjadi marah dan akhirnya meninggalkan Andre di kamar dengan amarah yang memuncak. Keesokan paginya, Sylvie dan Allen marah terhadap Andre karena membuang peluang bersama Ramona. Beberapa hari kemudian, Silvio malah berhasil berkencan dengan Ramona yang menurut Andre itu hanya respons sakit hati Ramona karena ia menolaknya. Andre bahkan memberitahu hal itu kepada Silvio dan mereka bertengkar. Pertengkaran menjadi meledak ketika Silvio akhirnya memukul Andre hingga dia pingsan. Dengan keadaan yang membuat Andre stres, dia akhirnya memutuskan untuk berlibur bersama ibunya dan bertemu Anemona, resepsionis berambut pirang di hotel tempat mereka menginap. Andre mulai mendekatinya, memuji Anemona bahwa dia adalah wanita tercantik di hotel tersebut yang membuat Anemona tertawa. Setelah direspon, Andre mengajaknya berkencan. Tapi Anemona tertawa sehingga membuat Andre pergi. Namun Anemona menyarankan agar berjalan-jalan di pantai yang membuat Andre senang. Malam itu, keduanya mulai berjalan di pantai dan Andre mulai menaruh perasaan terhadapnya. Namun Anemona menyebut jika dia sudah punya pacar. Meski begitu, Andre tidak menyerah dan mengatakan jika kencan biasanya berakhir dengan ciuman. Memang benar jika sang cowok berhasil membuat wanita tersebut terkesan. Makanya Andre kemudian bernyanyi dan mereka akhirnya berciuman. Kemudian Anemona membawa Andre ke kamar dan mereka menghabiskan malam bersama. Esokan harinya, Andre tampil lebih maskulin untuk mengesankan Anemona. Tetapi saat dia melihatnya, Anemona menceritakan kabar yang menyedihkan. Dia dipecat dari hotel karena melihat Andre keluar dari kamarnya. Dan yang lebih parah lagi, Anemona mengatakan jika sebentar lagi pacarnya akan menjemputnya. Baginya, ini adalah akhir dari hubungan dia bersama Andre. Dalam perjalanan pulang, Andre menerima pesan mengganggu dari Ramona yang mengatakan jika dia mendapatkan kekerasan dari Silvio. Andre yang cemas bergegas menuju rumah Ramona. Sesampainya di sana, mereka malah kembali bertengkar karena Andre ingin Ramona mengaku jika dia berpacaran dengan Silvio akibat sakit hati karena ditolak. Keduanya kembali bertengkar. Ramona bahkan mengancam akan melapor polisi bahwa Andre lah yang melakukan kekerasan itu. Keesokan harinya di sekolah, semua orang terlihat marah padanya dan mulai melempar barang kena fitnah dari Ramona. Ketika Andre pulang, ibunya memberitahu mungkin Ramona menyukainya karena dia repot-repot mengiriminya pesan. Dia juga bertanya-tanya tentang Anemona. Andre mengaku tidak memiliki informasi kontak apapun dengan Anemona, tetapi dia memiliki ide untuk mencarinya secara online. Dia menelpon hotel tempat Anemona bekerja sebelumnya dan mengatakan jika dia menemukan dompetnya untuk mendapatkan nomor teleponnya. Dari nomor itu, Andre menelpon Anemona untuk berencana mengunjungi dan mengajaknya untuk minum kopi di luar. Anemona pun setuju, dia bahkan menawari untuk tinggal di rumahnya daripada nginap di hotel. Sesampainya di tujuan, keduanya memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Mereka kemudian terlibat aktivitas bermain futsal di kamar mandi umum. Dalam momen yang cukup enak itu, mereka tiba-tiba diganggu oleh wanita lain yang ingin memakai toilet dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di dalam. Security kemudian tiba hingga menghentikan total aktivitas mereka. Security bertanya kepada Andre tentang apa yang ia lakukan. Sialnya, Andre berkata jujur sehingga dia mendapatkan bau mentah. Bocor dikit gak ngaruh, karena keesokan harinya mereka masih bisa mandi bersama. Andre bertanya tentang hubungan Anemona bersama pacarnya.
Dia ingin Anemona mempertimbangkan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Anemona menegas jika dia tidak bisa putus karena pacarnya menjamin hidupnya, seperti memberikan dia uang dan juga tempat tinggal. Akibat hal itu, Andre memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Dia pergi dengan hanya menekan handuk di pinggangnya, berjalan di trotoar sambil mengacukan jari untuk sebuah tumpangan. Saat kembali ke sekolah, Andre mengetahui bahwa Ramona telah menyebarkan isu bahwa dia seorang boti dan menjalin hubungan dengan Allen. Untuk menepis rumor itu, keesokan harinya Andre menghabiskan waktu bersama Carla, siswi besar yang merupakan satu-satunya yang mempercayainya. Mereka menggunakan obat, menghabiskan waktu bersama, dan melakukan pertandingan futsal yang membuat Andre menyesal. Ketika Carla pergi mandi, Andre mengambil kesempatan itu untuk kabur, hanya berbekal satu kaos kaki di otongnya yang masih berdiri kokoh. Keesokan paginya, Andre bangunkan karena Allen berkunjung ke rumahnya. Allen mengungkapkan keprihatinannya atas kesalahpahaman tentang hubungan mereka. Karena hal itu membuat Andre dijauhi oleh para gadis-gadis. Untuk mengatasi hal ini, keduanya membuat rencana lain untuk mengejar Ramona. Untuk membuat ini berhasil, Andre mulai membeli pakaian keren, pergi ke gym, dan pergi ke salon untuk perawatan. Esokan harinya, Andre datang dengan tampilan baru sehingga membuatnya populer di kalangan gadis. Dia kemudian melihat Ramona di kantin. Merasa lebih pede dengan penampilan barunya, dia mendekati Ramona dan mengajaknya untuk Netflix dan chill. Setelah itu, Ramona terkesan dan memberikan dia kecupan yang lembut. Semenjak saat itu, perlakuan Ramona terhadap Andre sudah sangat berbeda. Setiap bertemu, dia selalu mengecupnya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Andre, yaitu membalas dendam terhadap Silvio. Dia merencanakan suatu hal bersama Allen yang akan melibatkan Carla. Mereka menaruh bunga dan surat di meja Carla yang berpura-pura bahwa Silvio ingin menjadi pacarnya. Carla terkejut dan dengan senang hati menyetujui permintaan itu. Namun situasi menjadi kacau ketika Silvio dengan brutal menolak Carla dan menghina fisiknya. Marah dan terluka, Carla mengungkapkan kepada semua orang bahwa Silvio orang yang pertama melakukan hubungan amicus dengannya. Ia kemudian memukul Silvio dengan penuh amarah. Semua murid terkejut dengan kejadian ini. Di malam itu, Andre membawa Ramona ke sebuah atap gereja, di mana mereka bisa melihat kota sambil meminum amer. Hal itu pun membuat Ramona luluh. Mereka berpelukan, berciuman dengan penuh gairah. Dan Andre menyarankan mereka untuk pergi ke rumah Ramona. Awalnya dia ragu karena menilai jika Andre sama seperti pria lainnya. Namun Andre meyakinkannya bahwa dia berbeda. Dan mereka akhirnya pergi. Saat mereka sedang bermesraan, sebelum keadaan semakin tidak terkontrol, Andre memberitahu Ramona bahwa dia memang berbeda dari pria lainnya. Makanya tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Marah, Ramona kemudian menggigit jarinya. Keesokan paginya, saat Andre terbangun, Ramona mendekatinya dan meminta maaf atas tindakannya. Dia mengaku sekarang ingin menjadi pacarnya. Keduanya menyetujui hubungan yang serius dan meresmikannya. Suatu hari, saat mereka berjalan dan bermesraan bersama, Anemona mengirim pesan kepada Andre bahwa dia sekarang berada di kota. Berharap Andre menjemputnya di stasiun sambil membawakan bunga favoritnya. Andre bingung untuk mencari alasan kepada Ramona. Ramona berusaha untuk mencerna alasan tersebut. Ia mengira jika Andre ingin pergi ke kamar mandi mengingat pertemuan mereka pertama dulu, di mana Andre juga melakukan hal yang sama. Dia bergegas menjemput Anemona, membawanya ke rumah untuk bertemu dengan ibunya. Kemudian, Ramona menelpon Andre karena khawatir mengira jika Andre berada di kamar mandi berjam-jam dan tidak keluar. Ramona lalu meminta bertemu malam ini, tetapi Andre menolak. Ia kemudian menyarankan malam berikutnya, tapi Andre kembali menolak dengan berbagai alasan. Kini hati Andre merasa terpecah antara Anemona dan Ramona. Terlebih dia masih kurang berpengalaman dalam situasi seperti ini. Malam itu, Andre sadar jika dia harus memilih antara Anemona dan Ramona. Berkat kenyamanan yang diberikan Anemona, Andre akhirnya memutuskan untuk bersamanya. Beberapa jam kemudian, tepatnya jam 1 malam, Ramona berkunjung ke rumah Andre dan mengungkapkan jika dia sangat kangen. Saat mereka bermesraan di luar, para tetangga cukup terganggu dengan keributan yang mereka timbulkan. Andre memanfaatkan momen ini untuk mengakhiri hubungannya dengan Ramona, di mana dia berujar jika ia sudah bertemu dengan seseorang yang membuatnya nyaman. Ramona sebenarnya tidak menerima hal itu, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. 3 tahun kemudian, Andre telah menjadi seorang penulis terkenal, menikmati kesuksesan dalam karir maupun hubungan dia bersama Anemona. Suatu malam, Andre terpaksa harus melakukan reuni di sebuah bar bersama teman lamanya Allen. Ia pun terpaksa meninggalkan gestasinya sebentar di bar. Ketika Allen mabuk dan meninggalkannya untuk seorang wanita, Andre terkejut ketika melihat wajah yang dikenalnya. Tidak lain itu adalah Ramona.
Mereka mulai berbincang di mana Ramona mengaku sering memikirkan Andre bahkan saat sedang bersama pria lain. Andre menyadari batasannya dan dengan sopan santun memberitahu Ramona jika dia berkomitmen pada generasinya Anemona. Ketika Andre ingin pergi, Ramona berkeras untuk mengantarnya pulang. Ia meminta Andre untuk tenang karena dia sudah bertunangan. Selama perjalanan, Ramona berusaha berbicara kepada Andre. Namun ia malah sibuk mengirimi pesan kepada Anemona. Menyebabkan Ramona semakin kesal hingga dia berkendara secara ugal-ugalan. Dan suasana di dalam mobil begitu mencekam. Andre akhirnya berhasil meyakinkannya. Mereka berdua berhenti di tepi untuk berbicara sejujurnya. Ramona mengungkapkan jika hubungannya tak seindah yang dibayangkan. Memang dia memiliki semua yang ia inginkan karena relasinya kaya raya. Namun kemewahan tidak bisa digantikan oleh perasaan. Ramona kemudian menyadarkan kepalanya di pangkuan Andre. Bukan untuk berbaring, melainkan memberikan dia cepong ebob. Andre sadar jika itu salah. Di sisi lain, dia juga sadar karena tidak bisa menolak kenikmatan tersebut. Ketika Andre kembali ke rumah, bersiap untuk menjelaskan kepada Anemona, dia menyadari jika Anemona telah pergi. Ada pesan di laptopnya yang mengatakan jika dia pergi. Hati Andre kala itu sangat hancur. Dia kemudian membuka pesan anonim dari ponselnya yang mengatakan, apakah kamu berpikir saya akan membiarkan kamu bahagia? Tidak, aku tidak akan membiarkan itu. Air mata Andre kemudian terjatuh saat dia berusaha mencari makna keterkejutan dan kesedihannya. Saat Andre merasa tertekan, hal mengejutkan kemudian terjadi. Narator cerita yang sebenarnya film bersuara adalah suara Andre. Dia dari masa depan, dia menyatukan cerita dengan harapan dan tekad. Hal itu membuat Andre bersemangat. Dia mencari peluang baru dan belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri dengan nasihat dari dirinya di masa depan. Andre mulai berusaha mengubah masa lalunya menjadi masa depan yang lebih baik. Untuk kembali di pesta di mana sebelum Andre dirayu oleh Ramona. Silvio bertanya apakah dia akan mengejar Ramona apa tidak. Bukannya menjawab, Andre malah marah. Melompat lalu memukul Silvio. Melalui suara masa depannya, Andre sadar bahwa dia bisa melakukan sesuatu secara berbeda. Dia menyadari bahwa dia bisa menghindari Ramona pada malam itu. Lalu melihat dari sudut pandang baru untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dan menciptakan masa depan yang ia inginkan. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semoga teman-teman suka ya sama alur ceritanya. Makasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.